Ramai sekarang menggiring opini, keturunan Mufti Batavia Habib Utsman bin Abdullah bin Yahya Kiai Haji Hasyim Asy'ari sebagai antek Jepang. Top. Fitnah Anda top. Adu domba Anda top. Ya. Cucu mufti mana yang memfitnah beliau? Kita cinta kepada beliau, kita hormat ta'zim kepada beliau. Ya. Justru Mufti Batavia yang difitnah sebagai antek Belanda. Ya. Terus mana suaranya orang-orang Nahdlatul Ulama? Beliau berdua sama-sama menjaga bangsa dan juga rakyat Indonesia agar tidak dibunuh, agar tidak dibantai. Itu loh tujuannya beliau berdua. Jadi nggak ada anak cucu mufti Jakarta yang fitnah beliau, nggak ada. Jangan kalian adu domba keturunan-keturunan Mufti Batavia dengan Nahdlatul Ulama. Jadi teman-teman sekalian, kita sudah lihat khususnya antum semua yang berada di Nahdlatul Ulama. Saya pesankan, saya ingatkan hati-hati dengan orang-orang yang dia berkedok masuk ke Nahdlatul Ulama kemudian ngerusak Nahdlatul Ulama dari dalam. Adu domba fitnah. Nah sekarang fitnah yang digiring oleh mereka mengadu domba habaib dengan Nahdlatul Ulama. Hati-hati ya. Kita simak nih ya, berita daripada Nahdlatul Ulama seperti apa, NU online seperti apa. Ya, kita lihat sejarah beliau, ya, apalagi terkait dengan sumubu. Jadi biar nggak salah paham ya, kita lihat ya khair marhaba. Tapi semata-mata beliau seperti itu untuk memperjuangkan rakyat khususnya umat Islam. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Ini kita buka sejarah ya, kita kupas sejarah tentang kisah daripada guru besar kita semua, yakni Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau pernah mimpin sumubu gitu. Kita baca di NU online ini ya, biar kita nggak disangka fitnah dan lain sebagainya. Ya, kita baca aja langsung ya. Judulnya Sumubu, Embrio Berdirinya Kementerian Agama. Perjuangan seluruh elemen bangsa Indonesia terutama umat Islam dalam melawan penjajahan memberikan efek kejut yang luar biasa, baik saat rakyat Indonesia dijajah oleh Belanda maupun Jepang, Nippon ya. Jepang masuk ke Indonesia pada Maret 1942, tepatnya setelah meruntuhkan kolonialisme Belanda. Mengaku sebagai saudara tua kepada rakyat Indonesia, kenyataannya Jepang tidak berbeda dengan pendahulunya, yaitu Belanda ya. Keberadaannya di Indonesia tak kurang kejam dibanding Belanda. Mereka tak segan menangkap, menyiksa, dan menghabisi rakyat yang tidak mendukung eksistensi pemerintahan Nippon dengan segala sistemnya. Bahkan seperti yang dilakukan juga oleh Belanda, Jepang memberikan perhatian dan sorotan khusus terhadap gerak-gerik masyarakat Islam. Cara pengawasannya hampir sama, yaitu dengan mengirimkan orang khusus yang bertugas mengorek segala sesuatu tentang informasi pergerakan umat Islam. Pihak Belanda menugaskan Snok Horgrenze yang juga dikenal sebagai Abdul Ghaffar sebagai mata-mata, sedangkan Jepang ada Abdul Hamid Ono, Muhammad Saleh Suzuki, kemudian ada juga dan Abdul Munaim Inada. Nah, sadar bahwa model spionase tidak banyak membantu, bahkan semakin membuat umat Islam melakukan pergerakan masif, Jepang menggunakan siasat lain. Mereka menginginkan seluruh umat Islam dari lintas kelompok dan organisasi diwadahi menjadi satu. Jepang membentuk kantor jawatan agama atau dalam kurung Sumubu. Salah satu perhatian besar pimpinan tentara Jepang ialah sosok ulama karismatik, yaitu Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk memimpin Sumubu. Nurzaman Siddiqi dalam Menguak Sejarah Muslim tahun 1983 mengungkap bahwa 3 orang Jepang yang sudah haji, Abdul Hamid Ono, Muhammad Saleh Suzuki,
dan Abdul Mun'im Inada awalnya ditunjuk oleh Jepang dalam pembentukan Sumubu. Setelah ditangkap Jepang karena dituduh memberontak, lalu menghabiskan sekitar 4 bulan dengan siksaan pedih di penjara. Subhanallah. Kiai Hasyim Asy'ari tidak begitu saja menyerah dalam upaya diplomasi kemerdekaan Indonesia. Putranya Kiai Haji Wahid Hasyim senantiasa mendampingi beliau, termasuk saat Kiai Hasyim Asy'ari diundang pertemuan dengan pimpinan tentara Jepang di Jakarta untuk membahas pembentukan Sumubu. Visi Kiai Wahid Hasyim membentuk Sumukaco tidak lain untuk memperkuat konsolidasi urusan-urusan agama di daerah bagi keperluan perjuangan bangsa Indonesia secara umum. Nah, sebelumnya Kiai Wahid memang melakukan diplomasi dengan Jepang untuk mendirikan Sumuka meskipun pada awalnya berdiri hanya di Jawa dan Madura. Setelah potensi Islam terbina dengan baik melalui jalur Masumi, Hizbullah, Sumubu, dan Sumuka, Kiai Wahid Hasyim kembali memusatkan perhatiannya pada janji kemerdekaan yang dipidatokan oleh Perdana Menteri Jepang Kunaiki Kaiso pada 7 September 1944. Di sini terlihat kepiawaian Kiai Wahid Hasyim dalam menyikapi pembentukan Sumubu oleh Jepang. Tujuan Jepang untuk menampung umat Islam ke dalam sebuah wadah dan menarik ulama ke struktur birokrasi agar mudah dikontrol justru dimanfaatkan oleh Kiai Wahid Hasyim untuk membentuk kantor jawatan agama di berbagai daerah. Sejarawan mencatat pembentukan Sumubu menguntungkan bangsa Indonesia baik di bidang sosial, keagamaan, pendidikan maupun politik. Administrasi Sumubu ternyata memberikan banyak manfaat bagi umat Islam pasca kemerdekaan. Sebab itu Sumubu lalu ditetapkan sebagai Departemen Independen pada 3 Januari 1946. Kemudian lembaga ini ditetapkan sebagai Departemen Agama yang lalu beralih nama menjadi Kementerian Agama dengan Kiai Haji Wahid Hasyim sebagai Menteri Agama yang pertama ya. Dalam kurung di sini Fatoni. Ya, mungkin dia demikian informasi berita yang sesuai tercatat di situ ada di NU Online. Jadi buat teman-teman sekalian, antum cerdas-cerdas ya. Tidak semua hal yang diberitakan itu kebenaran. Ya, kebanyakan apalagi di sosial media fitnah, dipelintir, pemalsuan sejarah dan lain sebagainya. Gitu. Jadi kita sebagai umat Islam tidak pantas menuduh seorang ulama, apalagi ini seorang mufti. Ya, seorang mufti yang lebih alim, yang lebih paham daripada Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Beliau tidak sembarangan. Ya, mengenai fitnahnya apalagi mufti itu yang angkatnya orang Belanda, katanya siapa bilang? Umat Islam, ulama-ulama yang angkat beliau sebagai seorang mufti. Ya, namanya seorang mufti itu kan dari berbagai macam pengaduan masyarakat umat itu disatukan. Bagaimana nih maslahatnya untuk umat? Jadi nggak sembarangan menjadi seorang mufti itu. Ya, tidak sembarangan. Oke, mungkin itu saja untuk kabar kali ini. Mudah-mudahan Allah berikan manfaat dunia akhirat dan mudah-mudahan orang-orang yang senantiasa memfitnah Mufti Batavia Allah berikan kesadaran dan Allah berikan ampunan. Amin ya rabbal alamin. Bi barakatil Habib sallallahu alaihi wasallam. Ala hadhihi wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Hadza minni wal 'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.